peradaban Islam. Ya, yang akan dibahas adalah tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Ya, tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu, ya, supaya barokah pelajaran kita hari ini. Silahkan Subakti dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai kita sama-sama belajar, ya. Terlebih dulu mari kita sama-sama berdoa dengan niat harapan semoga materi yang akan disampaikan oleh ibu guru kami bisa kami terima, ya. Al-Fatihah. Ya, doa selesai, ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengabsen dulu, ya, siapa yang masuk dan tidak masuk pada hari ini. Muhammad Arjuna, Muhammad Abdullah, Maimunah, Eli Hikmawati, Sulastiani, ya, Abdul Qadir, ya, Siti Aisyah, Hikmawati, mana Hikmawati? Ya. Muhammad Subakti, Abdul Rahim. Siapa di belakang? Rila Kamilyawati. Sulastiani. Muhammad Nawawi. Tidak masuk? Sakit. Muhammad Iqbal Firdaus. Sakit. Baiklah, di sini ada teman-temannya yang tidak masuk, ada yang sakit dan ada yang alasan lain gitu, ada kepentingan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi, ya, yaitu tentang peradaban Islam pada masa perkembangan pada masa Bani Abbasiyah, itu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Ya. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Ada yang masih ingat? Berarti rajin belajar semua, ya. Alhamdulillah. Sebelumnya kita pernah membahas tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah itu yang merupakan pemerintahan setelah Khalifah Khulafaur Rasyidin yang 4, ya, yaitu Bani Umayyah namanya. Kemudian setelah runtuh Bani Umayyah dilanjutkan dengan pemerintahan masa Bani Abbasiyah, di mana pemerintahan Abbasiyah ini lahir pada tahun 750 Masehi yang bertepatan dengan tahun 132 Hijriah. Pada masa ini umat Islam mencapai kejayaannya, mencapai puncak kejayaannya, terutama sekali pada masa pemerintahan siapa? Ada yang tahu? Pemerintahan Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan siapa? Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Gitu, ya. Jadi pada dua pemerintahan ini disanalah puncak kejayaan Islam. Kemudian kita lanjut ke latar belakang dulu, ya. Jadi Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam yang muncul setelah
dinasti Umayyah. Diingat-ingat ya materinya ya. Ini pelajaran sejarah ini adalah pelajaran yang sangat menarik kalau menurut saya. Kemudian masa Abbasiyah ini dikenal sebagai masa keemasan Islam. Kenapa? Ya karena perkembangan Islam pada saat itu sangat pesat di berbagai bidang, termasuk bidang ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut ya. Jadi sejarah singkat berdirinya Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah ini lahir pada tahun 750 Masehi yang bertepatan dengan tahun 132 Hijriah dan berakhir pemerintahan ini pada tahun 1258 Masehi. Dan pada fase-fase ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fase pertama pada tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Kemudian pada saat inilah dikenal sebagai masa keemasan Islam. Kemudian yang kedua, fase yang kedua pada tahun 847 Masehi sampai dengan 932 Masehi. Ya. Pada tahun ini mulailah mengalami kemunduran. Kemudian fase yang ketiga adalah pada tahun 944 Masehi sampai dengan 1075 Masehi. Disinilah pemerintahan Abbasiyah mulai dipengaruhi oleh Bani Buayhi. Fase yang keempat adalah 1075 sampai dengan 1258 Masehi. Pada masa ini pemerintahan Abbasiyah sudah mengalami masa-masa kehancuran karena pada saat ini mulai masuk bangsa Mongol yang untuk merebut kekuasaan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Ada yang suka belajar sejarah ya? Sering baca-baca? Alhamdulillah, ada belajar gitu ya. Kemudian selanjutnya pusat intelektual dan ilmu pengetahuan. Pada saat pemerintahan Abbasiyah ini didirikanlah yang namanya Baitul Hikmah. Ya. Didirikanlah yang namanya Baitul Hikmah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Baitul Hikmah ini bukan hanya berfungsi sebagai perpustakaan saja, tetapi lebih luas dari itu, ya, yaitu berfungsi sebagai pusat penterjemahan, juga penelitian dan sekaligus pembelajaran. Ya. Kemudian yang selanjutnya mendorong perkembangan pengetahuan dengan menerjemahkan karya-karya dari luar seperti Yunani, Persia, dan India. Semua itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga pada masa itu terjadi perkembangan Islam yang sangat luar biasa. Kemudian slide yang selanjutnya tahapan perkembangan ilmu pengetahuan. Ada berapa tahap? Bisa ya? 3. Ada tiga tahapan. Yang pertama adalah pendirian perpustakaan dan pusat ilmu. Mantap. Kemudian yang kedua, penyusunan buku ilmiah dalam 3 tahap. Ya, dalam 3 tahap. Ya,
ilmu geografi dan astronomi. Yang keempat adalah ilmu filsafat. Kemudian bidang-bidang ilmu ini ada tokohnya masing-masing. Ya, seperti ilmu kedokteran, siapa tokohnya? Dia adalah Ar-Razi. Ya, beliau ahli dalam ilmu cacar, dan Ibnu Sina juga kitabnya yang terkenal dengan Al-Qanun fi At-Tin. Itu nama karangan dari Ibnu Sina tentang ilmu-ilmu kedokteran. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu matematika. Ya, yang tokohnya bernama Al-Khwarizmi. Siapa nama tokohnya? Al-Khwarizmi. Ya. Beliau memperkenalkan yang namanya aljabar dan angka nol. Ini dalam kurung ini apa katanya? Sifir. Bahasa Arabnya sifir itu nol artinya dalam bahasa Arab, ya. Dan beliau inilah yang ahli matematika. Makanya adanya Facebook, adanya TikTok, adanya apa lagi? Instagram. Semua itu tidak terlepas dari tokoh yang bernama Al-Khwarizmi. Beliau inilah pencetusnya. Ya, makanya jangan kagum dengan tokoh-tokoh yang sekarang dilihat itu bukan pencetusnya. Beliau ini adalah ya pencetus dari ilmu matematika, terutama sekali dalam aljabar dan angka nol atau sifir. Kemudian yang ketiga ilmu geografi dan astronomi. Tentu saja dalam ilmu ini ada tokohnya juga. Ya, seperti kedokteran dan matematika tadi. Siapa nama tokohnya? Al-Masudi. Ya, siapa? Al-Masudi. Dan penemuan astronomi oleh siapa? Jabir Al-Batani. Ya. Ya, Jabir Al-Batani. Kemudian yang keempat adalah ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini tokohnya bernama Al-Kindi dan Al-Farabi. Beliau ini memadukan antara filsafat Yunani dengan Islam. Ya, jadi masing-masing tokoh ini adalah berasal dari orang-orang Muslim pada saat itu, pada masa pemerintahan siapa? Bani Abbasiyah. Gitu ya. Kemudian dalam ilmu fikih dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu kalam. Ya, bisa dilihat di layar, coba semuanya diperhatikan. Ilmu fikih perkembangannya pada saat itu sangat pesat, sangat luar biasa. Pada saat itulah muncul yang namanya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Dibahas ya di kitab-kitab yang dikaji dan sebelumnya, atau mata kuliah yang lain seperti ilmu fikih, usul fikih. Jadi nama tokoh yang empat ini selalu kita dengar, ya, selalu disebut-sebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu tafsir dan hadis. Ilmu tafsir ini adalah untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan metode tafsir bil maksur dan tafsir bil hadis. Ya, nanti kalau masalah ini lebih dalam itu dibahas dalam mata kuliah ilmu hadis dan ilmu tafsir. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu ilmu kalam. Itu ilmu yang membahas tentang akidah Islam. Ya, ilmu filsafat itu tokohnya seperti ilmu kalam itu, tadi bilangnya ilmu filsafat, ilmu kalam itu membahas tentang akidah Islam. Ya, yang mana namanya akidah Islam? Seperti rukun iman juga bisa termasuk di situ, ya. Ya, itu
Islam, bagaimana cara kita meyakini rukun-rukun Islam, kemudian penjabarannya dan lain sebagainya. Ya, tokohnya di sini adalah Imam Al-Asy'ari. Siapa? Coba ulang lagi. Imam Al-Asy'ari. Baik, di slide selanjutnya ini udah masuk ke faktor kemunduran. Yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor kemunduran pemerintahan Bani Abbasiyah. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah. Yang pertama itu adalah hidup mewah para khalifah. Mereka pada saat itu mewah, berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta. Kenapa? Karena memang kaya raya. Ya, pada masa pemerintahan ini rata-rata kaya raya. Ya, jadi hidup mewah itu selalu ditampilkan setiap hari, selalu ditampakkan setiap hari kemewahannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perebutan kekuasaan dan konflik antar kelompok. Singkatnya adanya konflik internal di dalam kekhalifahan. Ya, itu penyebabnya saling merebutkan kekuasaan. Jadi itu yang mau jadi raja, yang juga mau, kemudian yang lain juga mau. Jadi terjadilah perselisihan, pertikaian dan perebutan kekuasaan. Dominasi dan pengaruh negatif dari bangsa Turki dan Persia. Jadi pemerintahan yang dari luar itu sudah mulai masuk, sudah mulai mengusik, sudah mulai mendekatkan diri, sudah mulai mencari celah-celah untuk bisa meruntuhkan kerajaan Abbasiyah seperti Turki dan Persia. Pemberontakan serta serangan dari luar. Terjadi juga pemberontakan besar-besaran pada saat itu, sehingga Abbasiyah mampu diruntuhkan oleh bangsa Mongol. Ya, nah bangsa Mongol inilah yang mampu menggulingkan kerajaan Abbasiyah. Oke, ini adalah materi terakhir. Apa yang sudah disampaikan dari awal tadi sampai poin yang terakhir tadi. Kalau memang ada yang belum jelas, boleh bertanya. Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Maimunah. Tanya dulu pertanyaannya. Ya, bisa dibesarkan suaranya dikit biar jelas. Apa fungsi utama Baitul Hikmah pada masa Abbasiyah? Oke, apa fungsi utama Baitul Hikmah pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah? Ada lagi yang mau bertanya atau cukup? Ya, silakan Muhammad Arjuna. Lanjut. Apa saja faktor kemunduran Abbasiyah? Ya, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kemunduran pada masa pemerintahan Abbasiyah? Baik, jawab satu persatu ya. Ya, mudah-mudahan waktu masih ada, insya Allah akan diuraikan lagi. Baik. Oke, pertanyaan pertama tadi dari Siti Aisyah. Jawabannya adalah pertanyaannya tadi. Baik, akan menjawab pertanyaan dari Mas Siti yang bernama Siti Aisyah. Pertanyaannya baru sekali, itu apa yang menyebabkan Bani Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan Islam? Ya, itu pertanyaannya kan ya? Oke, jawab ya. Bani Abbasiyah itu dikenal sebagai masa keemasan Islam karena pada saat itu terjadi perkembangan baik di bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan dan lain-lain. Pada saat itu mengalami puncak kejayaan. Kita akan lanjut ke proses ya, proses. Baik. Pada masa pemerintahan Abbasiyah ini terjadi pada tahun berapa? Ada yang
menyebabkan runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah. Hidup mewah para Ya, hidup mewah para bagus. Kemudian apa lagi? Hidup mewah dengan hidup berkoyak-koyak sama ya? Ya, sama. Kemudian apa lagi? Terjadi pertikaian, perselisihan, perebutan kekuasaan, ya, atau terjadinya konflik internal, sehingga pada saat itu kerajaan Bani Abbasiyah mampu digulingkan oleh siapa? Kerajaan siapa yang mampu mengalahkan Bani Abbasiyah? Kerajaan bangsa Mongol, gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri, nanti dikasih tugas dan tugasnya dikumpulkan minggu depan saja ya pada jadwal mata kuliah sejarah peradaban Islam. Nanti tugasnya yang pertama dibuat resume, ya, dibuat resume terhadap materi yang sudah disampaikan tadi, ya. Ada berapa halaman ya? Sekitar 2 halaman saja, ya, akan dikumpulkan minggu depan di jadwal dan jam yang sama, ya. Baik, materi sudah disampaikan, kemudian pretesnya sudah dan tugasnya juga sudah. Sekarang waktunya kita akhiri pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan kembali, ya. Tapi sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dan membaca doa kafaratul majelis ya. Ya, semuanya hafalkan ya. Berdoa mulai. Untuk kedepannya lagi, kuliahnya lebih rajin, belajarnya lebih rajin ya.